Hi everyone, I know this. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Hello Mas Bro, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan bersama saya, Mamang Skuy, yang akan mendongengkan sebuah film berjudul Bullet Train, yang dimana film ini dirilis di bulan Agustus tahun 2022. Ya, masih dibilang film ini masih baru lah ya. Dan film ini dibintangi oleh Brad Pitt, Joey King, Michael Shannon beserta Ryan Reynolds sebagai cameo dalam film ini. Dan masih banyak aktor lainnya yang pasti kamu kenal. Film ini merupakan film yang pastinya mengocok adrenalin kalian, dikarenakan film ini menceritakan para pembunuh bayaran yang tanpa mereka sadari mereka dikumpulkan di sebuah kereta dan saling membunuh satu sama lain. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan ini dia alkisah film Bullet Train. Film ini diawali di sebuah kota Tokyo dan kita berpindah di sebuah rumah sakit di mana ada seorang ayah bernama Yuichi Kimaru yang sedang sedih melihat keadaan putranya dikarenakan putranya mengalami koma yang disebabkan oleh seorang penyerang tak dikenal mendorong anaknya dari lantai atas supermarket. Dan karena kejadian itu, Yuichi berniat ingin membalas dendam dengan menemui si pelaku di dalam kereta cepat yang sedang berangkat dari kota Tokyo menuju kota Kyoto. Saat di dalam kereta, Yuichi bertemu dengan seorang wanita berpenampilan seperti Dora yang sangat polos. Namun ternyata si wanita Dora polos ini adalah orang yang membuat anak Yuichi tersebut mengalami koma. Wanita tersebut memiliki nama samaran yaitu The Prince. Ini namanya. Beliau ini dengan kejamnya langsung menyetrum Yuichi sampai pingsan. Lalu scene berpindah di tempat lain di mana kita bisa melihat seorang pembunuh bayaran yang saat ini menggunakan nama samaran yaitu Ladybug. Beliau ini terlihat sedang menerima panggilan orderan untuk melakukan sebuah misi yang sebenarnya misi ini cukup mudah oleh Ladybug, yaitu misi untuk mengambil koper di sebuah kereta dan koper tersebut berisi uang sebesar 10 juta dolar yang dijaga oleh dua pembunuh bayaran yang memiliki nama samaran juga sebagai Lemon dan Tangerine. Selain itu juga mereka berdua ini diberi tugas untuk menjaga seorang anak dari bos geng Yakuza yang bernama White Death. Lemon dan Tangerine diberi tugas oleh White Death untuk menjaga koper beserta putranya agar sampai ke kota Kyoto.
Lalu scene berpindah di mana kita diceritakan seorang bos Yakuza bernama White Death. Beliau ini pada zaman dulunya adalah seorang mantan tentara yang diasingkan oleh para mafia Rusia ke Jepang. Sehingga dia bekerja kepada bos Yakuza yang bernama Mime Kishi yang terkenal sangat kejam dan brutal. Dan dikarenakan si White Death yang sangat setia kepada bos Yakuza, dia malah menjadi tangan kanannya bos Yakuza. Namun suatu hari si White Death malah melakukan pemberontakan dan membunuh pemimpin Yakuza dengan tangannya sendiri. Dan setelah membunuh bos Yakuza, ia membuat gengnya sendiri yang dikenal sebagai geng pembunuh nomor 1 di Jepang. Kita kembali lagi ke kereta, di mana Yuichi yang tadinya dilumpuhkan oleh The Prince. Ketika Yuichi sudah mulai sadar, The Prince mulai menceritakan alasannya mengapa ia mendorong anak Yuichi dari lantai atas. Rupanya The Prince melakukan hal keji tersebut semata-mata untuk memancing si Yuichi ke kereta ini. Lalu dia menyuruh Yuichi agar bekerja sama untuk merebut sebuah koper yang berisi 10 juta dolar. Selain itu juga, The Prince sudah merencanakan kepada Yuichi bahwa dia akan memasukkan sebuah bahan peledak ke sebuah koper dan pistol. Dan rencana tersebut akan kita lihat di adegan terakhir di film ini. Namun karena mendengar rencana bodohnya itu, tentu saja si Yuichi menolak rencana tersebut. Akan tetapi karena kelicikannya si The Prince, dia mengancam akan membunuh anaknya Yuichi di rumah sakit jika ia tidak mau menjalankan rencananya. Di gerbong lain, kita bisa melihat si Ladybug yang sedang mencari koper rahasia yang berisi 10 juta dolar. Dan setelah itu, dia akhirnya berhasil menemukan koper tersebut dengan stiker di gagangnya. Lalu si Ladybug membawa koper tersebut sembari melewati 2 pembunuh bayaran yang salah satunya sedang menerima telepon dari White Death. Lalu 2 pembunuh bayaran itu diperintahkan White Death untuk mengambil koper tersebut. Dan setelah dicek ternyata koper tersebut sudah tidak ada alias sudah hilang. Dan mereka berdua pun terpaksa membohongi White Death kalau koper tersebut masih tersimpan dengan aman. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar dan mencari pelaku si pencuri koper tersebut. Yang ternyata si pencuri itu pastinya adalah Ladybug. Lalu setelah misi dari Ladybug selesai, dia langsung bergegas turun dari kereta. Dan saat ingin turun, dia dikejutkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama The Wolf. The Wolf ini dia adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja di sebuah kartel narkoboy yang dipimpin oleh sebuah bos mafia kartel. Dan dikarenakan kesetiaannya kepada bos mafia kartel tersebut, dia mengizinkan The Wolf untuk menikahi putrinya. Namun naasnya The Wolf harus kehilangan orang yang dicintainya di hari pernikahannya. Bahkan para tamu undangan beserta istri dan bosnya sendiri harus tewas. Dikarenakan mereka tewas karena dibunuh dengan cara diracun. Dan terungkap juga si Ladybug ternyata dia ada saat kejadian mengenaskan itu yang menyamar sebagai pelayan di acara pernikahan mereka. The Wolf mengira si Ladybug adalah pelakunya, maka dari itu dia akan membalaskan dendamnya kepada Ladybug. What's up, guys? Albert Fingernoodle here. I farted in my grandpa's breathing machine, and his lungs turned black. I'm currently on the run after committing multiple felonies in a gated community. My buddy, Kevin Barnacle Jones, tried to kiss me on the lips while I was sleeping, and I punched him in the nose. Goofy uncle karate shot my grandpa's broken knee, and he got turned into a pretzel. I thought it would be funny to put fireworks in my goofy dad.
Di saat pertarungan singkat tadi, The Wolf harus mati terkena pisaunya sendiri. Lalu Ladybug dengan terpaksanya meninggalkan mayat The Wolf dan menyembunyikan koper 10 juta tersebut ke suatu tempat di dalam kereta. Dan di sini Ladybug merasa heran kenapa dia ingin dibunuh oleh The Wolf, padahal dia sendiri tidak merasa telah membunuh istrinya The Wolf. Lalu scene beralih di gerbong lain, si Lemon dan Tangerine yang sangat pusing gara-gara kopernya hilang. Setelah gagal menemukan koper di berbagai tempat, Lemon dan Tangerine kembali ke kursi mereka. Namun betapa tergenjotnya mereka saat melihat putra White Death yang sudah tewas dengan matanya yang mengeluarkan darah. Karena hal itu membuat Lemon dan Tangerine sangat panik karena mereka telah gagal menjaga koper sekaligus putra dari White Death. Dan mereka berdua yakin bahwa si pelakunya adalah orang yang sudah mencuri koper tersebut. Lalu mereka berdua membagi tugas. Si Lemon menjaga mayat putra White Death, sedangkan si Tangerine bertugas mencari si pelaku. Lalu saat Lemon menjaga si mayat, tiba-tiba Ladybug muncul dan dia ingin mengobrol dengan Lemon, mengakui bahwa dia yang mencuri koper tersebut. Lalu Ladybug berkata bahwa ia ingin mengembalikan koper yang sudah dia curi, akan tetapi ada satu syarat, yaitu Ladybug akan pergi dari kereta ini agar tidak terjadi konflik. Dan dia juga menyangkal saat dituduh melakukan pembunuhan putra White Death. Namun karena si Lemon yang sudah emosi karena misinya yang berantakan dikarenakan Ladybug yang mengacau, tanpa pikir panjang Lemon langsung menyerang Ladybug. Di saat si Lemon sudah pingsan oleh Ladybug, dia langsung memasukkan obat tidur ke dalam minuman si Lemon. Lalu Tangerine datang dan membangunkan Lemon yang lagi tak sadarkan diri. Setelah itu Tangerine dan Lemon mendapatkan kabar kalau pasukan White Death akan memeriksa koper beserta putranya di pemberhentian selanjutnya. Dikarenakan putranya White Death sudah meninggoy, mereka berdua pun mempunyai ide, yaitu si Tangerine bertugas melaporkan semuanya ke anggota White Death, sementara Lemon bertugas membuat anak White Death seolah-olah masih hidup. Di sisi lain, Yuichi dan The Prince berhasil menemukan koper yang sudah disembunyikan oleh Ladybug. Lalu mereka berdua bekerja sama dengan memasukkan bom ke dalam koper tersebut. Lalu scene beralih di mana Ladybug sedang bersembunyi dari Tangerine. Namun Ladybug malah berhasil ditemukan oleh Tangerine. Lalu mereka berdua pun bertarung. My goofy uncle is holding me captive and forcing me to watch Crispy Concord videos. My buddy, Quintilius Barnacle Jones Jr. got smacked in the head with a rhinoceros horn because he was listening to No Maidens. My grandpa punched me in the head at 90 miles per hour, and I was paralyzed from the waist up. Hey, Quandale Dingle here. I just escaped prison. I'm staying at my friend Quandale Pringle's house. As I was running away from cops, I fell and scraped some of my foreskin off. A guy named... Namun sangat disayangkan, pertarungan itu pun berakhir. Dikarenakan Tangerine mendapatkan telepon kalau anak buah White Death akan memastikan koper tersebut di pemberhentian selanjutnya. Dan kalau menolak hal itu, para anak buah White Death akan membantai mereka semua di dalam kereta. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Tangerine meminta Ladybug untuk berpura-pura menjadi rekan kerjanya dengan membawa koper yang palsu. Dan di saat mereka berdua turun untuk menemui para anggota White Death dan meyakini mereka semua kalau misinya masih berjalan dengan lancar. What the hell? Oh my god, no way! Dikarenakan Ladybug berbuat ceroboh, lantas mereka pun lari ke dalam kereta. Dan karena hal itu, para anak buah White Death pun jadi tahu kalau Lemon dan Tangerine gagal melindungi koper tersebut.
Lalu kemudian Ladybug ingin turun di pemberhentian selanjutnya, namun malah dihadang oleh Tangerine yang merasa bahwa permasalahannya masih belum selesai. Dan di saat kereta akan berjalan lagi, si Ladybug malah menendang Tangerine hingga keluar dari kereta. Namun Tangerine tidak menyerah begitu saja dengan melompat ke kereta lalu memecahkan kaca kereta tersebut. Lalu di sisi lain, Lemon bertemu dengan The Prince dan juga Yuichi. Lalu Lemon yang ahli dalam membaca ekspresi seseorang, ia pun langsung tahu kalau mereka berdua adalah orang yang jahat yang mengambil koper tersebut. Namun dengan wajah sok polosnya, The Prince malah mengaku bahwa ia hanyalah tawanan dan kopernya dicuri oleh Yuichi. Karena si Lemon yang sudah emosi pun langsung menembak perut si Yuichi. Lalu tubuh Yuichi diseret dan disembunyikan di dalam kamar mandi. Di saat itu juga si Lemon yang tahu bahwa The Prince adalah pelaku sebenarnya, dikarenakan dia melihat ada pistol di ranselnya. Dan karena tidak bisa mengelak lagi, The Prince langsung menembak si Lemon berkali-kali. Lalu tubuhnya juga disembunyikan di dalam kamar mandi bersama Yuichi. Lalu scene beralih dan kita diperlihatkan seorang badut bermaskot buaya yang ternyata badut itu adalah seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai The Hornet. Dan terungkap juga The Hornet ini ternyata orang yang telah membunuh anaknya White Death. Dan juga beliau ini adalah pelaku yang meracuni istri dan para tamu undangan di pernikahan The Wolf dengan racun dari ular berbisa yang berjenis The Boomslang. Dan tak lama kemudian Ladybug bertemu dengan The Hornet dan pertarungan pun dimulai. No, don't pull. No. Ah! Oh, shit, man. Do you have a backup? What do you think, bitch? Di saat The Hornet terkena racunnya juga, dia langsung menyuntikkan penawarnya. Namun dengan kelincahan tangannya si Ladybug, dia berhasil merebut penawar racun itu. Alhasil, The Hornet tewas karena racunnya sendiri. Di sisi lain, Tangerine sedang mencari Ladybug. Namun, dia malah menemukan mayat si Lemon yang sudah tergeletak di dalam kamar mandi. Dan itu membuat Tangerine merasa terpukul dan sedih. Lalu dia akan membalaskan kematiannya si Lemon. Tak lama kemudian, Tangerine bertemu dengan The Prince. Dan lagi-lagi, The Prince berusaha berakting sok polos agar Tangerine tidak mencurigainya. Dan saat The Prince ingin pergi, Tangerine melihat tanda stiker di belakang punggungnya yang sebelumnya telah ditempel oleh si Lemon. Lalu Tangerine pun mengetahui bahwa Prince lah orang yang membunuh si Lemon. Dan di saat Tangerine ingin menembak The Prince, tiba-tiba Ladybug datang dan malah melindunginya. Dan dikarenakan kepolosannya si The Prince, sehingga membuat Ladybug tidak sengaja membunuh Tangerine. Tak lama kemudian, kereta pun berhenti lagi di stasiun. Lalu Ladybug mengajak The Prince untuk turun dari kereta. Namun yang bikin gobloknya, si The Prince malah berpura-pura sok polos agar mereka tidak turun di stasiun itu. Kid, come on. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Hingga akhirnya si Ladybug harus naik kembali ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanannya. Kan bikin kesel ya.
Tak lama setelah kereta kembali lagi berangkat, The Prince dan Ladybug bertemu dengan ayahnya si Yuichi yang dikenal dengan nama The Elder. Di saat mereka bertiga sedang berbincang, tiba-tiba Ladybug terkejut karena tangannya digigit ular Boomslang. Di saat Ladybug sedang berurusan dengan Boomslang, ayah Yuichi memberitahu kalau orang suruhannya The Prince di rumah sakit telah dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar hal itu, The Prince langsung ketakutan dan ia melarikan diri. Setelah berhasil menyingkirkan ular itu, Ladybug kembali duduk di kursinya dan kembali berbincang bersama The Elder. Lalu The Elder menjelaskan kepada Ladybug bahwa ia sebenarnya memiliki dendam kepada White Death. Dan dia menceritakan bahwa dahulunya ia ternyata adalah seorang anggota geng Yakuza yang menjadi tangan kanannya Mime Shiki sebelum digantikan oleh White Death. Dan dia juga menceritakan kalau White Death sudah membunuh istrinya di saat kejadian pengkhianatan itu. Sedangkan The Elder dan anaknya yaitu Yuichi selamat saat kejadian tragis itu. Sehingga membuat The Elder kini bertekad ingin balas dendam kepada White Death dan meminta bantuan Ladybug untuk mewujudkan balas dendamnya. Lalu kemudian The Elder dan Ladybug menemukan tubuh si Lemon dan Yuichi yang ternyata mereka berdua masih hidup dikarenakan mereka mengalami luka yang tidak terlalu parah. Meskipun Lemon masih selamat, namun ia merasa terpukul dikarenakan Tangerine teman baiknya sudah meninggal. Saat si Lemon dan Yuichi sudah diobati, mereka malah terlibat adu mulut karena saling menyalahkan satu sama lain. Namun The Elder dan Ladybug menyarankan agar mereka lebih baik bekerja sama demi menghadapi White Death beserta pasukannya di pemberhentian terakhir. Lalu saat kereta sampai di stasiun Kyoto, kita bisa melihat mukanya si White Death. Ini orangnya dengan membawa pasukannya yang sudah siap siaga di stasiun Kyoto. Lalu Ladybug keluar dari kereta sambil membawa kopernya dan menjadi tawanan mereka. Lalu White Death masuk ke dalam kereta dan bertemu dengan The Prince yang ternyata si cewek ini adalah anak kandung dari White Death. Dan terungkap juga The Prince melakukan semua ini hanya untuk membalaskan dendamnya kepada ayahnya sendiri. Dikarenakan si The Prince tidak pernah dianggap oleh ayahnya sendiri. Lalu White Death kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke dalam setiap gerbong kereta dan membunuh siapapun yang masih tersisa di dalam kereta. Kemudian White Death bertemu dengan Ladybug yang sedang disandra. Dan di sini kita bisa melihat ternyata semua kejadian di kereta itu adalah rencananya si White Death. Dan ia menjelaskan bahwasanya dia sengaja mengumpulkan semua pembunuh bayaran untuk saling membunuh di dalam kereta. Dan ternyata White Death melakukan hal tersebut dikarenakan dia ingin membalaskan dendamnya atas kematian istrinya, yang dimana istrinya tersebut meninggal dunia dikarenakan putranya sedang mengalami masalah di kepolisian. Dan karena ulahnya, sang istri malah mengalami kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Dan karena kecelakaan itulah yang membuat istrinya harus dibawa ke rumah sakit. Namun naasnya saat diselamatkan, para dokter bedah yang menangani istrinya si White Death malah mati diracuni oleh The Hornet, sehingga istrinya pun mati tak terselamatkan. Dan terungkap juga, ternyata orang yang membuat istrinya kecelakaan adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Carver. Lalu White Death mengira Ladybug adalah Carver
Dan di saat Ladybug akan dieksekusi mati, di saat yang bersamaan dua anggota White Death sedang membuka koper, yang ternyata koper tersebut sudah tersimpan bahan peledak, sehingga koper itu pun meledak. Dan itu membuat Ladybug dan White Death terlempar ke dalam kereta. Di sisi lain, The Elder dan kawan-kawan sedang sibuk membasmi para anggota White Death, sementara Lemon ditugaskan untuk menjalankan kereta tersebut. Namun karena Lemon yang tidak tahu cara mengendalikan kereta, dia pun meminta bantuan ke Ladybug. Namun tiba-tiba para anggota geng pun muncul. Di saat keadaan yang sangat terdesak, Lemon pun menjatuhkan dirinya bersama anggota geng White Death. Lalu di saat yang bersamaan, si White Death sedang bertarung dengan The Elder. Dikarenakan Yuichi yang melempar botol ke White Death dan membuat ia gagal fokus. Seketika itu juga The Elder langsung menusuk dada White Death dengan menggunakan katananya. Namun karena kereta yang melaju begitu cepat, membuat kereta itu menabrak pembatas dan kemudian menabrak pemukiman warga. What the hell? Oh my God, no way, yeah. Dan karena mereka semua memiliki keberuntungan yang unlimited, sehingga mereka yang ada di kereta pun selamat. Namun saat Ladybug di luar kereta, tiba-tiba White Death muncul dan menodongkan pistolnya ke arah Ladybug. Namun pistol tersebut adalah pistol milik The Prince yang sebelumnya ia masukkan bahan peledak ke dalam pistol itu. Okay. Ya, pistol itu langsung meledak dan membuat kepala White Death langsung hancur. Lalu di saat itu juga The Prince muncul dan menodongkan sebuah pistol granat. Lalu tiba-tiba, Oh man, I don't mean to be an asshole, but damn. Damn, Daniel. Bro, like, ya, The Prince pun tewas ditabrak oleh mobil. Dan film ini diakhiri di mana Ladybug, The Elder, dan Yuichi selamat dari semua kejadian itu. Setelah itu rekannya Ladybug yaitu Maria datang dan menjemput si Ladybug menggunakan mobilnya. Nice car. Yes, it is. Try not to bleed on it. Dan film pun selesai. Eits, belum selesai. Ternyata si Lemon yang tadinya dia lompat dari kereta, ternyata dia masih selamat. Lalu dia membajak sebuah truk dan ternyata dialah orang yang menabrak The Prince hingga tewas. Ya, film ini bagi saya adalah film yang sangat mengocok adrenalin saya. Dan film ini juga banyak sekali adegan-adegan action yang sangat keren dan juga brutal. Selain itu juga film ini sering menampilkan plot twist yang sangat amat di luar nalar, sehingga saya sebagai penonton pun cukup terkejut. Nah, sekian untuk video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan ngawur saya. Dan sampai bertemu kembali di dongeng selanjutnya. Bye bye. Hehehe.